Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada para sahabat-sahabat subscriber, kali ini sahabat, saya sudah dekat di rumahnya seorang dukun yang memang beberapa hari yang lalu saya mendatangi preman yang dikenal itu adalah Bang Kadal, ya. Jadi preman Kadal itu komplotannya sangat banyak sekali. Dan malam ini sahabat, saya akan mendatangi rumah dukun yang mengisikan ilmu, ya, yang mengisikan ilmu kepada preman-preman itu. Intinya ilmu kesaktian yang diisikan ke preman, lalu sama preman itu digunakan ya untuk kejahatan, sahabat, ya. Oleh karena itu saya akan mendatangi rumah dukunnya. Dan kebetulan tadi saya juga sudah perjalanan lumayan jauh juga, dan saya insya Allah ini menaiki sebuah bukit juga, sahabat, ya, karena wilayahnya ini ya sangat sulit dijangkau ataupun dilewati dengan kendaraan. Ayo kameramen, sambil jalan aja biar kita sampai ke rumahnya. Jadi untuk para sahabat-sahabat mohon doakan, ya, mudah-mudahan perjalanan live saya selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya sahabat, lihat jalannya batu-batuan begini. Ini kalau naik mobil tidak bisa. Naik motor ya harus motor yang kalau bawa kamera agak sulit juga, sahabat, kalau naik motor. Oleh karena itu saya jalan, kendaraannya saya taruh di bawah. Untuk kameramen tetap waspada, ya. Kita belum kenal dukun ini seperti apa keilmuannya. Ya mudah-mudahan saja kita aman-aman saja, ya. Dan untuk sahabat-sahabat juga doakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ayo kameramen. Nah, agak turun lagi, ya. Turun, ya. Yuk, tampil lagi. Tuh, 2, 3. Intinya kameramen tetap waspada. Memang perjalanan kita ke sini hanya berdua saja, ya. Tapi kita yakin Allah dimanapun tempat ketika kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Nah ini sahabat, dukunnya memang harus didatangi. Karena ya saya penasaran juga, sahabat. Murid-muridnya itu loh ilmunya, ya. Dibacok kebal, ditonjok, dia punya apa, penangkalnya. Tapi kalau kita tonjok dengan pukulan-pukulan yang berisi, ya, ya insya Allah tembus juga mereka, sahabat. Ayo kameramen, kita agak cepat agar cepat sampai di lokasi. Nah itu tuh di depan sini rumahnya. Ayo kameramen, tetap berzikir, ya. Kita harus waspada juga ini. Assalamualaikum. Ya, Bu. Tempatnya seperti ini. Permisi, boleh saya masuk? Ayo kameramen, kita sudah boleh masuk. Permisi, Pak. Iya, masuk. Masuk. Sebentar ya, Pak, ya. Ayo kameramen. Permisi, perkenalkan nama saya Muhammad Nasihin. Ini saya mau tanya, memang benar ini lokasi atau tempat preman yang disebut preman Kadal itu pernah nggak ngisi ilmu di sini, Pak? Ini Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? dengan Waluyo. Oh, Bapak namanya Pak Waluyo. Ki Waluyo biasanya. Oh, iya ya. Kemarin juga sempat, ya. Saya ketika bertemu dengan preman Kadal, dia menyebut juga saya pernah diisi ilmu dengan Pak Waluyo. Pak Waluyo itu siapa? Saya bilang, dia orang sakti. Nah, jadi saya itu dapat informasi tempat Bapak di sini
Ya dari orang-orang yang dulunya pernah diisikan ilmu sama Bapak. Iya, iya. Sama Pak Waluyo ini. Kalau saya boleh tahu, Pak Waluyo, kenapa kok Bapak ini mengisikan ilmu ke preman-preman? Alasannya apa, Pak? Jadi begini, masalah mereka preman atau bukan itu saya tidak tahu. Mereka datang ke saya mencari ilmu, ingin belajar. Saya ajarkan mereka ilmu tenaga dalam, Iya. ilmu kebal, ilmu untuk mengobati orang, membuka mata batin. Tapi Pak Waluyo ini nggak tahu ya kalau ilmu yang pernah Pak Waluyo isikan ke preman digunakan untuk kejahatan. Kalau masalah itu saya tidak tahu. Kalau yang preman-preman kadal itu Pak Waluyo pasti tahu lah ya. Itu kan Tahu, pernah saya diisikan ilmu ke sini. Perkumpulan mereka saya tahu. Tahu perkumpulan mereka. Terus kenapa kok kalau Pak Waluyo sudah tahu, kenapa kok diisikan ilmu? Jadi begini, yang mengisikan ilmu mereka itu bukan hanya saya sendiri. Ada dukun-dukun lain, dukun ilmu hitam, Iya. dukun santet. Mereka bukan hanya belajar dengan saya. Sesampainya di saya bersihkan itu. Oh. Tubuh-tubuh mereka dari aura-aura jahat itu saya bersihkan. Oh, jadi Pak Waluyo sudah tahu bahwa sebelumnya di tubuh preman kadal itu memang sudah ada ilmu hitam. Memang sudah ada ilmu. Nah, Pak Waluyo tahu nggak tempat dukunnya itu? Apa untuk saat ini hanya tahu pernah diisi aja ilmu atau pernah tahu juga lokasinya? Saya tidak tahu itu dan saya tidak mau tahu. Karena saya tidak mencari musuh. Mereka datang ke saya baik-baik. Dan masalah guru mereka yang lain itu urusan mereka. Tapi pernah ya sempat katanya Pak Waluyo waktu membersihkan ilmu preman itu, terus Pak Waluyo ini melihat cara mata batin dukun yang mengisikan ilmu itu. Iya, saya memang tahu. Tahu tempat keberadaan dukun-dukun guru-guru mereka saya tahu. Jadi tahu ya Pak Waluyo. Mereka dukun santet atau bukan itu saya tahu. Nah, sekarang gini Pak Waluyo. Saya juga datang ke sini. Saya sebenarnya bukan mencari kesaktian, bukan mencari kehebatan, bukan mau belajar, tapi tujuan saya datang ke sini mau silaturahmi. Yang pertama, bukan saya sok jago menantang seseorang, tidak ya Pak Waluyo ya. Saya datang ke sini tujuan saya silaturahmi. Dan di sini saya mau tahu juga sebenarnya Pak Waluyo ini ilmunya itu dari mana belajarnya dulu? Kok bisa punya ilmu kayak gitu? Kalau saya ini turun-temurun. Turun-temurun? Bisa dikatakan turun-temurun. Tapi saya memang belajar. Tapi memang ada dasarnya. Jadi nenek moyang memang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf, saya mau tanya dulu. Nenek moyangnya Pak Waluyo ini apakah beragama Islam? Kalau itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas diajarkan ilmunya tentang Islam. Silsilah untuk orang tua memang Islam. Iya. Orang tua Islam. Saya pun Islam. Oh, Pak Waluyo ini Islam. Saya Islam. Tetapi saya mempunyai kelebihan. Ya saya gunakan untuk membantu orang. Dan ada orang yang meminta belajar, ingin menimba ilmu, tenaga dalam. Saya wariskan, saya turunkan. Masalah mereka mau digunakan untuk apa? Oh, jadi Pak Waluyo ini Islam ya yang pertama. Iya, benar. Kalau dalam ritual pengisian ilmu itu, apakah ada unsur jin juga? Iya, seperti yang saya katakan. Tidak ada unsur jin ya? Ada. Hah? Ada unsur jin, tetapi
saya gunakan jin itu patuh dengan saya. Saya buat jin itu patuh dengan saya. Kodam maksudnya? Kodam. Iya, itu kodam. Tapi bukan jin-jin yang Bukan. penganut bukan. ilmu hitam itu, iblis-iblis. Bukan. Itu Bukan jin. ya? Jin. Jin Islam. Oh, jin Islam. Jin Islam. Ah, Karena memang sudah turun-temurun dari ke kakek saya, tidak turun ke bapak saya, lalu turun ke saya. Tapi saya boleh ini enggak, Pak Waluyo? Kalau Pak Waluyo ada murid, saya boleh nggak ini ngambil video? Saya pengen lihat ritualnya itu secara langsung. Boleh, boleh. Hah? Boleh, tapi besok sore ada yang datang. Sudah ke sekian kalinya. Iya. Kalau malam ini nggak bisa ya? Tidak bisa. Apa karena memang lagi nggak buka pelatihan, pengisian gitu? Saya selalu di sini kalau malam. Sore saya di sini. Kalau mereka datang saya layani. Karena saya tidak mengundang mereka yang datang sendiri. Iya. Nah, jadi berarti besok ada nih ya muridnya yang lagi mau diritualkan di isi ilmu. Nah, kalau begitu besok saya boleh ya datang ke sini? Boleh. Melihat ritualnya. Kalau ritualnya di mana? Ada di depan situ, ada air. Oh, di sebelah sana ada sungai. Ada sungai. Saya biasanya bertapa di situ. Tapi tidak selalu di sungai. Kadang di rumah. Ya. Waktu pas puasa, kan ritual dari saya ini puasa Pati Geni, tahu? Puasa Pati Geni? Pati Geni. Ya, saya tahu. Puasa Mutih, puasa Pati Geni. Oh, jadi kalau ada orang yang datang ke sini mau belajar ilmu sama Pak Waluyo ini harus ada persyaratan, yaitu puasa itu ya? Puasa itu salah satunya ada puasa Mutih. Puasa Mutih. Terus puasa Pati Geni juga? Pati Geni. Selama proses puasa, selama proses ritual itu, yang sudah punya istri tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Oh, selama puasa ya? Selama berpuasa. Itu puasanya berapa lama itu? Dari pertama 1 hari dia Pati Geni. 1 hari 1 malam. Dilanjut hari kedua kalau dia memang mampu sampai hari ke-7. Jika orang itu memang benar-benar kuat tubuhnya, dia mampu sampai hari ke-7. Iya. Ilmunya sudah sempurna, saya katakan. Oh. Jadi kalau belajar ilmu sama Pak Waluyo ini ada puasa ya. Tuh sahabat dengar sendiri ya. Ada puasanya juga, puasa Mutih, puasa Pati Geni. Tapi besok ya. Besok. Jadi besok sahabat. Tapi kalau malam ini mereka ada yang datang, bisa saja. Kalau malam ini ada yang datang bisa saya lihat. Iya. Bisa. Nah, ini saya boleh nggak melihat satu saja suatu keilmuan yang memang Pak Waluyo ini miliki. Katanya kan Pak Waluyo sering mengisikan juga ilmu-ilmu kebal ke ini. Iya. Saya boleh melihat ilmu kebalnya? Ya, maksudnya gini, bukan saya mau ngetes ya, bukan. Maksud saya ingin melihat saja di dalam ilmu Pak Waluyo itu apakah ada unsur hal-hal negatif atau tidaknya ya. Saya nanti deteksi juga pakai mata batin. Nah, gitu aja Pak Waluyo. Boleh ya? Ini kebetulan saya bawa kamera, ini sebenarnya bukan lampu senter, tapi ini lagi live YouTube juga ini Pak Waluyo. Coba Pak Waluyo buktikan. Ini saya tunjukkan, bukan saya sombong atau apa. Iya. Ini hanya sekedar biar sampean dengan tahu. Iya. Masyarakat di sini sudah tahu dengan saya. Sudah tahu, iya. Semua sudah tahu. Banyak yang minta tolong. Saya kasih tunjuk sedikit saja.
Karena ilmu saya bukan main-main. Iya, iya. Ya sudah Pak Waluyo. Bukan sombong. Saya datang ke sini sebenarnya ya karena itu tadi. Ya. Karena preman kadal itu bilang ke saya, katanya dia pernah diisikan sama seseorang, dia ada di dekat gunung, terus dia ada di dekat sungai, dan itu namanya Pak Waluyo. Berarti Bapak ya, kebetulan saya sudah bertemu dengan Pak Waluyo. Ya memang saya itu kemarin mencari-cari dukun si preman ini siapa gitu kan. Tapi ternyata Pak Waluyo ini sudah mengisikan mereka ilmu, tapi Pak Waluyo nggak tahu ya kalau ilmunya digunakan untuk mencelakai orang. Dan ini yang saya tangkap lagi, katanya ada dukun ilmu hitam yang pernah mengisikan mereka. Nah, saya ini minta tolong juga sama Pak Waluyo, bisa nggak nanti suatu hari Pak Waluyo antarkan saya untuk menemui dukun itu? Bisa. Ya? Bisa saja. Bisa ya? Bisa. Asal niatnya baik, bisa saja. Ya enggak, niat saya baik, bukan mau ribut, bukan mau apa. Niat saya ingin menyadarkan dia agar dia jangan lagi mengisikan ilmu-ilmu yang memang sekiranya ilmu hitam. Karena yang saya tahu, kalau sudah orang diisi ilmu hitam, yang ada di dalam dirinya yaitu adalah pikirannya negatif. Kalau sudah punya ilmu dipakai untuk kesombongan, untuk menantang orang, ya, untuk mencelakai orang. Dan kalau Pak Waluyo ini kan mungkin hanya sebatas mengisikan ilmu yang sifatnya positif, tapi orang itu yang menggunakan. Iya. Hah? Ya sudah. Tapi intinya gini Pak Waluyo ya, saya besok mau melihat ritualnya ya. Ya, Pak. Boleh kan? Boleh. Jam berapa saya kesini besok? Ya nanti saya kesini aja ya. Entah siang atau sore. Nanti kalau ada murid Pak Waluyo datang, nanti saya mau saksikan secara langsung ya. Iya. Oke sahabat, nanti malam besok saya mau melihat langsung cara Pak Waluyo ini melakukan pengisian ilmu ke murid. Tapi sudah ada murid yang sudah menjalankan puasa tadi ya? Sudah. Besok yang akan datang besok. Oh besok ini ya? Ya sudah, besok saya kesini lagi. Tapi sebelumnya saya mau pamit dulu Pak Waluyo ya. Iya. Tapi nanti ada hal penting juga yang mau saya obrolkan sama Pak Waluyo ya. Mungkin ini kaitannya bukan urusan-urusan yang sifatnya tentang keilmuan ya. Tapi tujuan kita ketika berilmu ini untuk apa ilmunya? Ya Pak Waluyo ya. Dan nanti saya juga di lain waktu lah ya, saya minta antarkan ke Pak Waluyo untuk mendatangi dukun ilmu hitam tadi. Ya. Intinya sumber-sumber negatif ya itu harus dihentikan lah ya. Oke Pak Waluyo, saya ucapkan terima kasih ya sudah menerima saya dengan baik. Ya besok saya kesini lagi untuk menyaksikan. Kebetulan saya malam ini ada pasien juga di daerah sini. Nanti saya mau ke rumahnya dia dulu. Setelah itu besok mungkin saya kesini lagi. Ya. Makasih Pak Waluyo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yuk kameramen. Kita ini dulu ke rumah pasien. Oke sahabat, saya tutup dulu live-nya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.